Nah di situ ada penugasan dua orang putrinya, Iya. satu menguasai wilayah daratan dan lautan. Nah bakal kapangi kumaraneh bakal ketemu oleh kalian negara, tapi kalian tidak akan menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin tapi nggak punya rakyat. Batara Cikal. Mereka diperintahkan jangan mengakui bahwa mereka itu orang Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu mau pindah ke Pulau Tengah Laut. Itu memang pada masanya seperti itu, ketika marah ngagedit begitu, ngelebros saking marahnya itu. Jadi amak kapagung lah kenapa jadi begini gitu Pajajaran. Iya. Coba dicari informasi yang lain di wilayah mana yang banyak tempat-tempat kalau aina bukan black hole atau apa, Pergeseran seperti gempa, labil gitu, tanah labil. Seperti tanah labil, tapi gimana ya, karena mungkin ratusan tahun tanah-tanah yang bolong-bolong itu udah padat lagi, tetapi kepadatan itu tidak sepadat yang aslinya. Ada tempat-tempat yang memang tidak bagus untuk dipakai pemukiman. Terus karena mungkin peradaban dipakai pemukiman atau dibikin pesawahan, ada yang ngegebros. Saya pernah melihat di YouTube yang lain, info yang lain ada di tengah sawah kok ngegebros gitu, tanahnya amblas. Dan itu ada referensi di cerita ini pada masa itu, saking marahnya seorang raja sebelum pergi ke Sanca, setelah memberikan kebijakan yang ke barat, yang ke timur, yang ke utara, dan yang mau ikut ke selatan. Menarik tuh cerita, berarti nyambung ya dari sejarah terakhirnya dari kerajaan Pajajaran. Ini kan cerita akhir dari belum kan? Belum, masih ada banyak lagi. Kita belum membahas Sang Kadagalante. Kan di situ ada 4 orang ya, 4 Kadagalante. Sang Manganan, Pendang Hapa, terus Jaya Perkasa, satu lagi siapa kan? Terong Peot. Itu ada 4, beliau ditugaskan. Yang 4 itu untuk pengkamuflasian panji kerajaan. Ciri sebuah kerajaan. Ya, kerajaan terakhir yang paling kecil Sumedang. Nah, diperintahkan 4 itu. Ini yang menarik, dari 4 Kadagalante inti ini ada yang ex Raja Pajajaran, bekas Raja Pajajaran. Ini menarik. Berarti kakaknya? Iya, mungkin lebih dari kakak, mungkin lebih tua. Kumahanya kan kakek malah. Yang jelas leluhurnya kan dari Prabu Siliwangi kan ada 5 nih sampai ke Raga Mulia. Dari Prabu Siliwangi itu turun tahta ke Surawisesa, terus ke Dewata, terus ke Sakti, terus ke Nilakendra, terus ke Raga Mulia. Nah ini dalam masa yang sama masih ikut. Berarti kalau itu mah udah tua berarti. Udah tua. Ada 3 raja yang beliau alami sampai ke hancur. Jaya Perkasa ini beliau ada Surawisesa. Kebayang nggak bagaimana sakit hatinya, perih hatinya melihat kerajaan menghilang dari peradaban, tapi tetap ada dalam sanubari sampai sekarang. Kalau yang 3 mah berarti udah meninggal. Iya, semuanya juga meninggal sebetulnya. Hanya saja 1 yang tidak meninggal. Enggak, yang ikut berarti kan Surawisesa ikut tetap ikut jadi 4 Kadagalante. Pengaturan penugasan untuk panji kerajaan. Saya katakan mohon maaf dari Sumedang sana untuk kamuflase, karena kita ahli dalam strategi, ada ilmunya. Kita beratuning bala seribu, tidak semudah itu. Mahkota ada di tempat yang lain, karena itu panji
Kalau mahkotanya sudah dipegang orang lain, artinya kerjaan kita Hmm. sudah menyerah, gugur, camal. Apalagi kita kan sering suka banget dengan istilah menak-menak seperti itu. Mahkota seorang raja besar kok selfie bisa disewa. Mohon maaf, tapi ini kan dongeng, belum tentu benar. Yang menurut saya belum tentu benar, bahkan mungkin 1000% salah. Mohon bijak dalam mensikapi sejarah. Sekarang ayah di Sumedang. Karena apa? Saya ada referensi yang lain. Kita kan boleh mencari input-input ya untuk informasi, dan saya punya referensi yang lain. Nah, setelah dari pelabuhan berangkatlah kakak beradik itu ke wilayah selatan. Siapa kakaknya? Uyut Uyut Lengser. Iya. Siapa adiknya? Surya Kencana. Raga Mulia. Lucia Mulia, masih boleh juga. Nah, setelah tidak ada masyarakatnya, berarti yang ikut berapa orang? Cuma 2 orang. Karena ditahan oleh seorang raja. Kalau bahasa saya, enggak semontong milu jeung aing, bakal ripuh jeung aing mah. Sangsara gitu. Bakal sangsara mau manginan naon, terus ejek milu bebas ka itu. Akhirnya tinggal berdua. Kakak beradik, sang raja sama kakaknya. Dan disitulah ada paguneman secara 4 mata 2 orang manusia. Sudah tidak ada yang lainnya. Uyut Lengser bercerita, ayeuna ku dia geus teu kasampak kerajaan. Kamari mangkukna baheula kula hormat ka dia. Ayeuna dia ka kula. Ini yang menarik, Kang. Ada tempat ketika kita memang bakti kepada seorang raja, padahal dia adiknya, dengan sepenuh jiwa dan raganya. Itu bakti benar-benar sepenuhnya di hadapan masyarakat umum. Dan masyarakat umum tidak tahu bahwa beliau adalah kakaknya. Yang tahu hanya sang raja dan keluarga besar. Ini menarik. Dan kita hampir punah mindset kita dengan hasanah leluhur kita. Begitu besar hati, begitu sangat membanggakan menurut saya jiwa-jiwa nasionalisme ini. Dan ketika berdua, disitulah baru berdebat secara hati ke hati dan pikiran. Dia udah hormat ke kaula, gitu. Sebagai kakak dihormat seorang adik. Nah, disitulah akhir cerita Pajajaran. Sambil berpelukan, nangis-nangis karena Pajajaran sirna ting bumi, tapi bakal tetap aya dina hati sanubari dengan kata istilah Siliwangi. Nah, yang ramai diperbincangkan di umum saudara kita, dulur kita sapajajaran, sapajajaran Siliwangi yang ini. Menurut saya ada 3 hal kosakata Siliwangi. Ini kosakata ya. Silih wangi, Siliwangi. Ada Wangi Suta, ada Wangi. Prabu Wangi pada masa Linggabuana. Wangi Suta pada masa Galuh ini ya. Kita bicara Galuh. Prabu Wangi Linggabuana. Wangi Suta Niskala Wastu Kencana, Raja Galuh. Siliwangi Pamanah Rasa Jaya Dewata. Siliwangi. Sili itu dalam arti kata filosofi yang sangat dalam. Dan yang harusnya dipakai oleh sajajar sapajajaran adalah Siliwangi yang ini. Kenapa? Kalau kita pakai Siliwangi ada 3 kosakata lagi. Asah, asih, asuh kan. Kita umum memakai yang itu. Apakah mau saya asah? Mau nggak?
Tergantung asahnya yang mana. Kalau diasah kan berbenturan, Iya. bergesekan. Apa hasil dari gesekan? Cara berpikir, bicara, perdebatan, dan akhirnya merebutkan paisan kosong. Kalau tidak bijak, karena asah, asih, asuh, dalam mengasah ilmu pasti ada perdebatan. Iya. Tapi ini bagus untuk inputan. Tapi harus saling asih gitu. Tapi Ketika- ada asih ketika mengasah dan saling asuh. sama kayak yang tadi ya. Iya. Dan Siliwangi yang ini yang diucapkan sebagai bahasa seorang raja, kakak seorang raja dalam perdebatan empat mata itu dua orang manusia. Siliwangi yang menarik. Ini filosofinya sangat dalam. Apa arti sili mungkin ya? Itu Saling gitu. bukan. Coba kami yang mungkin arti sili yang sejatinya dalam khasanah Pajajaran mungkin lupa atau Lupa. Sila. Kang Sandi mungkin belum tahu ya. Belum. Sili itu artinya langgeng Oh. Sili itu langgeng. dan wangi adalah suci. Langgeng itu abadi berarti. Iya. Jadi Kesucian abadi. Pajajaran Siliwangi, kerajaan Pajajaran langgeng dina kasucian. Makanya sampai sekarang juga walaupun kerajaan sudah nggak ada, tetap dalam sanubari mah tetap ada. Tidak sirna, Karena abadi. abadi sampai kapanpun. Dan cerita-cerita seperti ini, dongeng-dongeng seperti ini akan terus bertahan, Pasti. terus dan terus dengan versi-versi yang lain, bahkan mungkin berkembang, bahkan mungkin lebih Lebih spesifikasi, tergali ya. lebih rinciannya lebih menarik. Pasti Karena banyak nih langgeng terus. kawan-kawan kita yang terus meneliti, terus mencari, apalagi khususnya untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Wilayah lain juga kan banyak yang mencari tentang sejarah-sejarah dari Pajajaran. Pasti Beda karena dengan kerajaan Majapahit, dan itu kan itu nampak gitu ada. sangat filosofi kenapa kerajaan Pajajaran itu begitu mudah untuk dihancurkan. Banyak yang penasaran dengan Pajajaran. Dan kenapa ada istilah mitologi legenda Pajajaran Mahiang. Nah, analisis saya menemukan referensi yang lain. Karena kerajaan Pajajaran, kalau menurut cerita-cerita orang Eropa itu kerajaan Pajajaran itu istananya itu kayunya besar-besar. Bukan kayu dengan tiangnya yang besar-besar. Bukan tiang kayu. Batu. Bukan. Oh, bukan. Pepohonan yang rindang. Tidak seperti yang dibayangkan, wah, emas. Kerajaannya penuh dengan hal-hal yang mindset kita yang membodohkan itu. Sepertinya lur kita itu ahli hubud dunia, tidak. Oh, dari pohon-pohon. Rindang-rindangnya pohon itu kan. Ada beberapa orang Pajajaran yang belum meninggal. Jadi menghilangnya Pajajaran itu bukan menghilang film, musnah, diinvasi. Ini kan panji kerajaan, kenapa ada di sana? Pajajaran tidak meninggalkan mahkotanya. Ini suatu waktu, suatu hari orang-orang bakal seperti ini. Dipertahankan oleh sang Surawisesa. Kedaulatan negara ada di mahkota, masa dibikinnya cuma-cuma.